Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk eh, kalian jumpa lagi ya dengan saya dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk pertemuan kita yang pertama setelah kita mengadakan ujian tengah semester di mata kuliah Fisika Dasar 2. Nah, untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita sesuai dengan kontrak kita, yaitu tentang elastisitas. Nah, elastisitas itu didefinisikan oleh kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke posisi awalnya saat gaya yang bekerja atau yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya kan kalian sudah sering mendengar ya istilah elastisitas, maka tidak jauh erat kaitannya dengan yang namanya pegas, karet ya, per dan sebagainya. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri contoh dari penerapan elastisitas ini ya. Nah, sementara itu, apabila benda-benda tersebut tidak memiliki keelastisan ya, sifat elastis, di mana benda tersebut ketika dikenai sebuah gaya dia tidak bisa kembali ke kondisi awalnya ketika gaya itu dihilangkan, maka benda-benda seperti ini itu disebut benda yang memiliki sifat plastis ya. Contohnya adalah plastisin ya, plastik, permen karet ya, dan tanah liat dan sebagainya. Bisa kalian cari sendiri contoh-contohnya ketika dikenai gaya maka tidak mampu untuk kembali ke posisi ke bentuk semulanya seperti itu. Nah, berkaitan dengan elastisitas itu saya akan menjelaskan tentang sebuah hukum ya, hukum Hooke ya. Dan dimana ini menyatakan bahwa besarnya gaya F itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari kondisi awalnya tentunya. Nah, sedemikian hingga oleh Hooke ini itu dibuat sebuah persamaan di mana Fp itu sama dengan negatif K kali delta L seperti itu. Dan lagi di satu sisi K ini bisa tertulis K saja, negatif tanpa negatif ya, itu intinya sama saja ya. Oke, untuk mendalami rumus tersebut penggunaannya itu perhatikan contoh berikut. Sebuah gas itu dengan konstanta pegas itu 1000 Newton per meter ditarik dengan sebuah gaya, artinya gaya sebesar 100 Newton ini dikenakan kepada gas tersebut, maka kita disuruh untuk menentukan berapa pertambahan panjang pegas tersebut. Oke, berdasarkan hukum Hooke tadi kita peroleh yang diketahui ya, K itu adalah konstantanya tadi, F itu gayanya, yang ditanya delta L atau pertambahan panjangnya. Sedemikian hingga karena rumus awalnya adalah ini pakai tanpa memakai tanda negatif ya ini ya. Karena dia kenapa tidak negatif? Karena dia bertambah panjang. Kalau pakai negatif berarti dia bertambah pendek ya, seperti ini. Sedemikian hingga dari sini kita delta L-nya itu sama dengan F per K, artinya gaya dibagi dengan konstantanya, maka ketemu 0,1 meter. Jadi besar pertambahan gasnya tadi itu adalah 0,1 meter. Artinya kalau sebuah pegas dikenakan yang mempunyai konstanta 1000 Newton per meter ya, jika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sepanjang 0,1 meter. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan hukum Hooke ya.
Dan ini sebelum saya akhiri, nanti kalian coba ya latihan soal ini. Sebuah pegas bertambah panjang 50 cm. Nah, ketika ditarik dengan gaya sebesar 355 Newton, berapakah konstanta pegas tersebut? Nanti tolong dimuat satuannya ke dalam Newton per meter ya. Nah, jangan sampai salah, nanti kalian mengerjakannya, hasilnya bisa kalian kirimkan ke saya untuk diketahui benar atau salahnya ya, kalau masih bingung ya. Kalau tidak ya silakan cari referensi lain, itu bisa dikerjakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan kalian. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-9 ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.